apapun keadaan kita saat ini, kita harus tetap bersuka cita. Mari saudara, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kita mau serahkan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat berkat-Mu Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan kami boleh ada, itu semua karena anugerah-Mu. Sampai hari ini kami boleh sehat, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, mari Engkau memimpin ibadah kami Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biar Roh Kudus yang beracara pagi hari ini mengurapi setiap kami Tuhan. Bahkan setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan, Engkau yang menjamah mereka, Engkau yang memulihkan mereka, Engkau yang menyiapkan hati mereka Tuhan. Untuk Tuhan kami boleh siap Tuhan masuk di dalam ruang yang maha kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Allah Roh Kudus, kami rindu hadirat-Mu. Haleluya. Katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindukan selalu.
Engkau Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Disembuhkan oleh Tuhan, sebab hanya Engkaulah pemulih kami Tuhan, Engkau penyembuh kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami lebih lagi bersuka cita, memuji memuliakan nama-Mu. Biar roh sukacitamu Tuhan ada di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Shalom. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Semua jemaat yang ada di rumah masing-masing, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan pagi hari ini. Kita mau masuk gerbang Tuhan yang luar biasa, yang bersyukur. Angkat tanganmu saudara. Allah kita ajaib, Allah kita dahsyat. Kita mau bertepuk tangan buat Tuhan kita. Yeah.
bagi Tuhan, kita mau muji Tuhan. Yang ada di rumah, kita mau bergerak untuk Tuhan. Amin. Amin. Katakan. Silahkan duduk. Kita akan menyiapkan hati kita untuk kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Amin Tuhan. Siapkan setiap hati kita untuk kita boleh ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Mata kami memandang Engkau Tuhan. Biarlah setiap hati kami menyembah Engkau Tuhan. Katakan, Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberiku hidup. Oh
jemaat Tuhan, kita berdoa. Bapa, pada pagi hari ini sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami tahu dengan kekuatan kami tidak sanggup kami melewati hari-hari yang akan datang dan hari-hari yang kami lewati, Bapa. Terima kasih untuk perkenanan Tuhan sehingga kami boleh ada sampai pada hari ini semua karena kasih karunia Tuhan. Dan juga tiba saatnya kami akan mendengarkan sesuatu firman Tuhan yang akan menguatkan hati kami, iman kami, sehingga kami diperteguhkan langkah kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Urapi hamba-Mu dan juga semua jemaat yang mendengarkan sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberikan kesempatan kehidupan, karena kita percaya satu hari sangat berharga di mata Tuhan kehidupan kita. Mari kita semua mempersiapkan, nanti kita akan membaca firman Tuhan. Judulnya adalah kuasa kesepakatan. Kita percaya firman Tuhan berkata, 1-2 orang berkumpul dalam nama Tuhan, bersehati, bersepakat, di situ Tuhan hadir, ya. Sama-sama kita mempelajari firman Tuhan yang luar biasa. Mari kita baca sama-sama 1 Samuel 14 pasal 14 ayat yang ke-6. Kuasa kesepakatan akan melahirkan mujizat yang luar biasa, akan melahirkan kuasa yang tidak terbatas dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Sama-sama kita baca 1 Samuel 14 ayat 6. 1, 2, 3. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak bagi kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik banyak orang maupun dengan sedikit orang. Ya, saya percaya Yonatan adalah orang-orang yang hebat, ya. Di sini kita melihat kisah Yonatan dengan pembawa bujangnya, ya. Dia maju ke medan pertempuran, tapi dia tidak dengan banyak pasukan. Hal yang tidak lazim untuk bertempur melawan suatu negara, tapi dengan 2 pasukan aja. Yonatan dengan pembawa bujangnya, ya. Makanya saya bilang Yonatan adalah orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dia tidak memandang banyaknya orang sebagai masalah terbesar dalam hidupnya, ya. Yang jadi masalah adalah bagaimana hatinya kepada Tuhan, itu menjadi masalah yang terbesar. Percuma walaupun kita banyak uang, tapi kalau nggak ada Tuhan di rumah kita, makanya semuanya sia-sia, ya. Mari kita langsung saja. Kita akan melihat ada 3 bentuk kemenangan yang mereka peroleh dari kesepakatan tersebut. Yaitu yang pertama di ayat 7. Bu Lasma bacakan. Ayat 7, demikian firman Tuhan, lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Ya, pembawa senjata ini mungkin tidak selevel dengan Yonatan yang memiliki jadwal perang yang luar biasa, yang memiliki pengalaman perang dengan Yonatan dengan luar biasa. Tapi kita melihat di sini Yonatan sungguh ajaib dan luar biasa di hadapan Tuhan. Dia hanya membawa 1 pasukannya, Bapak Ibu, ya. Tidak butuh banyak sebenarnya kalau kita mengalahkan musuh. Tidak butuh banyak orang sebenarnya. Pergumulan kita, ada masalah kita bisa diselesaikan oleh Tuhan. Tidak. Ya, di sini saya belajar juga bahwa untuk melakukan suatu tindakan hanya dengan sepakat, Bapak Ibu, maka sepakat itu akan melahirkan mujizat. Ya, coba Bu Lasma mundur di ayat 1-nya. Sungguh luar biasa si Yonatan ini. Ayat 1-nya. Ayat 1, pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana. Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Ya. Yang pertama adalah yang luar biasa saya lihat, Yonatan berjuang sendiri, tidak mengandalkan ayahnya yang notabene lebih pengalaman militernya daripada Yonatan. Ya. Di sini kita melihat bahwa Yonatan berdikari atas nama Tuhan. Dia berdiri dengan kaki sendiri atas nama Tuhan. Ya, kita melihat di sini tidak ada keraguan-raguan, walaupun ada papa saya di medan pertempuran atau tidak menjadi masalah. Mungkin dengan ada bapak saya di sini, mungkin bisa mengacaukan serangan yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kami. Ya. Makanya saya bilang Yonatan yang pertama adalah adanya kehadiran Tuhan dalam kesepakatan yang benar akan menghasilkan pelipat gandaan. Ya. Kita tahu bahwa doa sepakat adalah suatu doa yang luar biasa, Bapak Ibu, ya. Suatu hal yang tidak pernah banyak diketahui oleh semua manusia, bahwa hanya dengan sepakat Indonesia bisa menang melawan Belanda, melawan Jepang yang notabene-nya orang-orang yang hebat, orang-orang yang diperlengkapi dengan senjata yang luar biasa. Sedangkan Indonesia hanya tombak dan bambu runcing, ya. Tapi kita melihat di sini Yonatan hanya dengan 2 orang
bisa mengalahkan ratusan orang, ya. Dan juga kesepakatan juga yang jahat pun ada di Alkitab, ya. Contohnya Menara Babel. Semuanya menjadi Menara Babel itu semuanya karena hasil kesepakatan. Tapi kesepakatan yang salah, yang keliru, ya. Sehingga kesepakatannya itu dihancurkan oleh Tuhan. Menara yang jatuh hancur, Bapak Ibu. Lalu yang kedua kesepakatan yang salah adalah Ananias dan Safira, ya. Itu contoh-contoh kesepakatan yang keliru, yang salah, Bapak Ibu, ya. Biarlah hidup kita mensepakati hal-hal yang alkitabiah, Bapak Ibu. Jangan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak rohani yang kita sepakati, ya. Masih banyak yang kita sepakati tentang negara kita Indonesia, ya. Masih banyak yang kita sepakati tentang keluarga kita yang harus kita doakan. Mengapa harus kita sepakati hal-hal yang jahat, Bapak Ibu? Tentu tidak baik di hadapan Tuhan, ya. Saya melihat, Bapak Ibu, ketika saya membaca ayat demi ayat di pasal 13 ayat 1 sampai 23, luar biasa. Hanya dengan 2 orang, Yonatan dengan pembawa senjata bujangnya, dia dapat mengalahkan musuh, ya. Persepakatan akan melipat gandakan kekuatan. Kesepakatan yang jahat akan mempercepat kehancuran dan mendatangkan kutuk. Sebaliknya, persepakatan yang benar akan mempercepat keberhasilan dan mendatangkan berkat, ya. Saya imani, Bapak Ibu, kita imani sama-sama. Walaupun gereja di Mesari belum jadi 100%, kita doakan dengan sepakat hati dan pikiran kita, ya. Asalkan satu visi doa kita. Jangan Bapak Ibu mempunyai anak yang Bapak punya visi masuk Universitas Pajajaran, yang satu ibunya mendoakan Universitas Gajah Mada, yang nggak cocok di hadapan Tuhan. Nanti masuknya Universitas Borobudur lagi. Ya. Ya kan? Yang tadinya doanya 2 orang tua yang bagus, yang baik, tahunya dapatnya yang jelek, ya. Bukan saya bilang Universitas Borobudur jelek, ya, tapi di bawahnya lah, ya. Ya. Saya percaya asalkan kita satu visi, memiliki satu misi dari hadapan Tuhan, doa sepakat itu menghasilkan satu doa yang luar biasa, ya. Jangan ada doa yang lain dari visi kita, ya. Doa kita sama di hadapan Tuhan supaya bangsa kita dipulihkan. Amin. Lalu yang kedua, 1 Samuel 14 ayat 14 sampai 15. Boleh semua bacakan? 1 Samuel 14 ayat 14 sampai 15. Ya. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang, dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar, dan bumi bergemetar sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Ya, di sini kita melihat bahwa kita dapat melihat bahwa tidak ada musuh yang terlalu kuat untuk dikalahkan dalam kesepakatan yang benar. Maka saya katakan poin nomor 2, ada kemenangan atas musuh dalam kesepakatan, ya. Asal kita sepakat, 2 orang bisa mengalahkan musuh. Jangankan 2 melawan 20 nih, ya. Masih 20. Nanti kita lihat ada ratusan orang yang mati. 20, jangankan 20, 5 aja kita pasti gentar, Bapak Ibu, ya. 2 lawan 5 pasti hasilnya 5 yang menang. Tapi kita melihat Tuhan bisa memutarbalikkan fakta secara duniawi, secara logika manusia. Nggak mungkin 2 bisa menang. Begitulah kira-kira. Saul juga tentu tidak bisa mengizinkan Yonatan bisa berperang, ya, karena kita lihat Saul di poin ini sudah hidup dalam duniawi, ya. Makanya Yonatan berdiri sendiri, berjalan sendiri untuk masuk dalam area peperangan, Bapak Ibu. Ada kemungkinan nanti kalau Yonatan menceritakan hal itu, Saul melarangnya, ya. Jadi adalah baik di hadapan Tuhan kalau kita mendoakan secara sepakat di hadapan Tuhan. Kalau ada berkeluarga, doalah sepakat antara suami dan istri. Apa pergumulanmu? Doa sepakat. Doa apa yang kau inginkan, doakan, ya. Karena kesepakatan itu melahirkan damai secara sukacita daripada Tuhan, dan juga melahirkan kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Saya percaya dan saya sudah melakukan, Bapak Ibu. Kalau suami istri berdoa, ada kekuatan yang baru. Ada pikiran positif yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Sehingga kehidupan kita tidak lagi sama sebelum kita melakukan doa sepakat, ya. Ya, karena saya percaya sebenarnya esensi ibadah adalah kehadiran Tuhan, ya. Kalau sekalipun kita ibadah di gereja, tapi kalau kita tidak merasakan kehadiran Tuhan, percuma, ya kan? Makanya sekalipun kita ibadah di rumah, tapi kita merasakan kehadiran Tuhan, maka kita sama halnya kita beribadah di gedung gereja, ya. Sama halnya juga Yonatan, hanya 2 orang, Yonatan dengan pembawa bujangnya,
pembawa senjata bujangnya. Hanya dengan 2 orang Tuhan hadir, ya. Dan kita melihat juga di sini bahwa di ayat 15, Bu Lasma baca lagi. Ayat 15, lalu timbullah kegentaran di perkemahan di padang dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Iya, ya. Ini pengalaman bangsa Filistin berperang melawan orang Israel. Udah ada pengalaman Bapak Ibu, contohnya. Ya, contohnya apa? Daud melawan Goliat. Ketika tiba-tiba Daud mengalahkan Goliat, oh orang Filistin tahu, oh ada Tuhan, ada Allahnya orang Israel di sampingnya Daud. Makanya ketika Yonatan mengalahkan 20 orang pertama, ya, orang-orang Filistin sudah semakin gentar karena dia tahu pengalamannya. Oh, ini pasti dari Tuhan. Makanya kegentaran dari Allah. Manusia tidak bisa mendatangkan kegentaran sesama manusia. Hanya Tuhan yang bisa mendatangkan kegentaran. Kalau orang sudah gentar, udah takut pasti, ya. Kalau orang sudah takut, pasti kalah, ya. Makanya saya bilang, kalau kita menyertakan Allah dalam kehidupan kita, tidak ada masalah yang berat dalam kehidupan kita, ya. Tidak ada masalah yang terlalu berat yang kita rasakan dalam kehidupan ini, ya. Dan kita juga percaya, ya, ayat 14, Bu Lasma sekali lagi. Ayat 14, kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. Iya, yang bunuh ini adalah pembawa senjatanya, bujangnya. Ya, nanti kita lihat perkara-perkara daripada Tuhan yang ajaib, ya. Lalu yang ketiga, 1 Samuel 14 ayat 21, balas mau bacakan. Ayat 21, lagi pula orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin dan yang telah ikut maju dalam tentara mereka juga berbalik untuk bergabung dengan orang-orang Israel yang ada bersama-sama dengan Saul dan Yonatan. Iya, jadi yang poin ketiga adalah ada kuasa pemulihan dalam kesepakatan. Di sini pemulihan apa yang didapatkan? Yaitu ayat 21 tadi kita baca, yaitu orang Ibrani yang tadi berpihak kepada Filistin berubah jadi berpihak kepada Israel. Kenapa? Ada Yonatan di situ hadir. Maka orang Israel, orang Ibrani kembali kepada bangsanya Ibrani. Loh, pertanyaannya timbul. Loh, kenapa orang Ibrani berbelok kepada bangsa Filistin? Jawabannya adalah di pasal 13. Ketika Saul mau kalah, semua bangsa Israel meninggalkan Saul. Hanya Saul sendiri dan orang kepercayaannya. Tinggal 2 orang saja. Lalu bangsa Israel berserak-serak, ada di goa-goa, ya, ada di gunung-gunung, semuanya ngumpet Bapak Ibu. Tinggal Saul aja. Lalu Saul menyalakan korban persembahan bakaran, korban keselamatan, dibakarnya lah itu. Padahal orang Israel udah pergi Bapak Ibu, meninggalkan dia, ya. Jadi itulah rahasianya kenapa orang Israel pergi orang Israel meninggalkan kepada orang Ibrani, berpindah kepada orang Ibrani. Karena apa? Bangsa Israel udah dianggap kehilangan Tuhan Allahnya, ya. Makanya orang Israel bilang, aku pindah aja ke bangsa Filistin, ya. Karena baru ada Samuel saja, baru bangsa ini menang. Tapi kalau Samuel mati gimana? Ya kan? Dianggap Raja Saul udah habis kiamat, ya, tahtanya atau riwayatnya atau tahtanya atau perjalanan hidupnya sudah selesai dianggap, ya. Karena orang nggak percaya lagi pada Saul, ya. Sehingga muncullah Yonatan anaknya, ya. Muncullah Yonatan di bangsa Israel. Oh, ada harapan. Kisah perangnya sama dengan Daud Bapak Ibu. Hanya bertanya dengan Tuhan, apakah aku boleh berperang? Ya, dia minta tanda daripada Tuhan. Ya, itu tandanya di ayat 9 dan 10 Bu Lasma. Ini tanda Yonatan minta kepada Allah. Ayat 9. Ayat 9 Ayat 10. 9 dan 10 demikian firman Tuhan. Apabila kata mereka kepada kita begini, berhentilah sampai kami datang padamu, maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik. Sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita, itulah tandanya bagi kita. Jadi Yonatan minta tanda daripada Tuhan. Tuhan, kalau mereka berkata A, saya akan naik. Tapi Tuhan, kalau mereka berkata B, saya mundur. Disitulah letak kebijaksanaan Yonatan dalam berperang. Dia nggak seenak-enaknya aja Bapak Ibu. Ya, mentang-mentang dia raja, mentang-mentang dia udah tanya Tuhan, pasti Tuhan menjawabnya. Enggak. Lalu hasilnya apa? Di ayat 11.
Ulas, Mak. Di ayat 11, ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, lihat orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi. 12. Ayat 12, orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya, katanya, naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Iya. Ketika Yonatan berkata, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel, di situ letak pertama titik kemenangan bangsa Israel. Ya, inilah sejarah Yonatan, Bapak Ibu. Puncak terakhir karyanya di hadapan Tuhan. Dia bisa mengalahkan musuh hanya dengan 2 orang, Bapak Ibu. Walaupun serasa masih kalah dengan pamornya dengan Daud, ya dia hanya sendiri saja bisa mengalahkan ribuan orang. Tapi kita melihat di sini Yonatan memiliki rohani yang luar biasa juga. Dia tidak seperti ayahnya yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya. Lalu di sini tadi saya bilang apa pemulihannya? Ya tadi yang saya bilang itu orang Ibrani kembali kepada Filistin. Ya. Jadi aplikasinya sekarang adalah mari kita berdoa dengan doa sepakat. Kita berdoa supaya orang-orang yang belum kenal Tuhan dapat kembali kepada Tuhan. Seperti orang Ibrani ini. Dia orang Ibrani, tapi dia berbalik arah mendukung Filistin. Tetapi ketika dia menang, orang Israel, orang Ibrani kembali kepada Tuhan. Ya, begitu juga kita. Kalau kita bisa menunjukkan kuasa Tuhan di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya, maka ada kemungkinan mereka akan berbalik kepada Tuhan Allah kita. Amin, Bapak Ibu. Ya, biarlah firman Tuhan mengenai kesepakatan ini, biarlah kita merenungkan dengan baik bahwa yang poin pertama ada kehadiran Tuhan dalam kesepakatan yang benar. Asalkan doa kita baik, doa kita yang benar akan menghadirkan Tuhan dalam doa kita. Yang kedua ada kemenangan atas musuh dalam kesepakatan. Percayalah Bapak Ibu, walaupun ada sepertinya yang tidak berpihak kepada kita di kantor kita, kita berdoa bersepakat kepada Tuhan, maka yang musuh itu akan tunduk kepada kita. Lalu yang ketiga ada kuasa pemulihan dalam kesepakatan. Ya, banyak kesaksian-kesaksian yang sebenarnya harus saya sampaikan, tapi karena terbatas waktu dan juga kuota ya Bapak Ibu. Jadi ya sampai di sini firman Tuhan supaya kita mengerti bahwa kuasa Tuhan dalam kesepakatan itu luar biasa. Ya, luar biasa. Bukan luar biasa, luar biasa. Amin. Mari kita tutup Alkitab kita angkat pujian kepada Tuhan. Kita angkat pujian. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa sentuh hatiku, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah. Sekali lagi, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada
Terima kasih Bapa. Sungguh besar kasih karunia. Kita angkat pujian, sungguh besar anugerah-Mu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, mari kita sama-sama berdoa, sepakat di hati dan pikiran kita untuk Indonesia yang dalam masa pandemi corona. Biarlah Tuhan pulihkan bangsa kita. Mari sama-sama kita naikkan doa kita. Bapa, kami sama-sama berdoa dengan umat-umat Tuhan masa pandemi corona di bangsa kami Indonesia. Bapa, pulihkan orang-orang yang sudah terkena dari dampak corona ini Bapa. Dan juga Tuhan berkati orang-orang yang bertugas, yang berdiri di garda terdepan dalam menjalani pemulihan pasien-pasien dilayani Bapak. Pulihkan dan biarlah semuanya diberkati oleh Tuhan. Baik dokter-dokter, perawat, suster-suster, biarlah Kau jaga mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Biarlah mereka senantiasa bersukacita dalam Tuhan. Karena kami yakin sukacita adalah letak kekuatan kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Yang kedua, mari sama-sama kita berdoa, yaitu untuk gereja kita yang di Maesari. Biarlah masa pembangunan biarlah cepat selesai dan kita dapat beribadah bersama-sama di Maesari. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk pembangunan di gereja kami di Maesari. Biarlah Tuhan berkati Maesari yang sudah diperkenankan Tuhan bagi jemaat Hosiana untuk bersekutu berkumpul bersama-sama dengan umat-umat Tuhan. Biarlah selama pembangunan biarlah tidak ada masalah dengan tetangga-tetangga, baik dengan pemerintah juga Bapak. Tuhan halaukan semuanya. Karena kami satu hal yang kami inginkan, kami ingin meninggikan nama Tuhan di tempat itu. Kami ingin menjangkau jiwa-jiwa di tempat itu Bapak. Biarlah kirimkan juga jiwa-jiwa yang belum mengenal nama Tuhan. Biarlah mereka semua dapat dijangkau oleh Kristus Yesus melalui kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang ketiga, mari kita berdoa sepakat untuk jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah perekonomian mereka diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa untuk ekonomi jemaat-jemaat Tuhan yang terkena dampak pandemi corona Bapak. Biarlah Tuhan berkati semua jemaat-jemaat Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang terkena dari dampak pandemi corona. Biarlah Tuhan pertebal iman dan imun mereka Bapak, supaya mereka tetap kuat dalam Tuhan, supaya mereka tidak menyangkal akan nama Tuhan, tetapi biarlah mereka semua menganggungkan nama Tuhan di tengah-tengah virus corona ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan berkati daya tahan tubuh mereka, berkati Bapak dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yang terakhir kita berdoa bersama-sama.
Itu untuk semua macam-macam, untuk semua pelayan-pelayan Tuhan, baik PKS Tuhannya rumah, biarlah pelayan-pelayan Tuhan yang lain juga, MC Singer, biarlah Tuhan memberkati mereka walaupun tidak ada ibadah di dalam gedung, tapi mereka melakukan ibadah mereka di rumah-rumah mereka. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa untuk jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang tergabung dalam GB Oceana. Bapa, berkati semua PKS Tuhannya rumah, baik MC Singer dan juga Tuhan Asra Kolektan juga Tuhan memberkati. Biarlah roh mereka dipelihara oleh Tuhan, mereka tetap roh mereka bernyala-nyala. Ketika gereja diaktifkan kembali, mereka tidak semakin melempem, mereka semakin bernyala-nyala di hadapan Tuhan. Biarlah roh mereka tidak redup. Bapa, kami doakan di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan, sediakan hati kita untuk kita terima berkat daripada Tuhan. Turunlah anugerah dan sejahtera daripada Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini, sekarang sampai selama-lamanya. Puji syukur. Puji